Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah statistik. Kali ini kita akan belajar ya mengenai pengenalan program komputer untuk statistik. Ya, jadi untuk statistik ya kita biasanya menggunakan SPSS ya. SPSS adalah program aplikasi yang memiliki kemampuan analitik statistik cukup tinggi, kemudian digunakan untuk memproses data secara cepat dan tepat ya, kemudian bisa mengeluarkan output atau informasi yang dikehendaki oleh peneliti ya atau pengambil keputusan. Jadi SPSS itu apa? Ya, SPSS itu merupakan salah satu dari beberapa program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik di bawah operasi Windows gitu ya. SPSS menawarkan banyak kemudahan dalam pengoperasian, antara lain pada menu pull down dengan dialog box interface. Pembaca banyak dimanjakan dalam merekam data, memberikan perintah ya, kemudian subperintah analisis serta menyajikan hasil analisis. Oke. Ini adalah tampilan awal SPSS ya. Jadi ketika Anda membuka SPSS, tampilannya seperti ini ya. Ada run tutorial, type in data, run and exiting query, create new query assume database dan sebagainya. Anda tinggal klik OK saja. Kemudian di sini kita lihat ini adalah tampilan jendela SPSS ya. Ada data editor yang merupakan media ya yang digunakan untuk menulis data di sini. Kemudian ada data view ya, dan kemudian ada variable view. Nanti kita akan buat video terkait dengan praktikumnya. Oke, ya, fasilitas SPSS yaitu data editor ya, viewer dan beberapa properties ya. Data editor merupakan jendela untuk pengolahan data yang dirancang layaknya spreadsheet untuk kenyamanan pendefinisian, inputan data, edit data, dan menampilkan data. Ya, itu adalah fungsi dari data editor. Sedangkan viewer ini membuat pemakai mudah untuk melihat hasil pemrosesan ya, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output dan memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi lain. Contohnya seperti Excel dan lain sebagainya. Beberapa properties ya yang memudahkan memakaikan file data eksternal seperti template untuk mendefinisikan file. Oke ya, jadi SPSS memiliki kemampuan analitik statistik yang lengkap, baik itu statistik deskriptif ya, seperti mencari nilai sum, average, mean ya, median, modus, persentil, kuartil, dan lain sebagainya. Kemudian statistik inferensial ya, seperti ANOVA, korelasi, regresi, dan lain sebagainya yang nanti akan kalian bahas, yang akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian SPSS juga memiliki kemampuan untuk melakukan statistik ya atau analisis statistik non-parametrik ya, seperti cross-tab, chi-square, Kolmogorov-Smirnov, dan lain sebagainya. Oke, tampilan grafis beresolusi ya, dapat menampilkan grafis pie chart, bar chart, histogram, dan sebagainya. Kemudian SPSS juga memiliki kemudahan ya untuk mengeksplorasi hasil pengolahan ya, jadi bisa mengatur baris, kemudian kolom, serta splitting table. Jadi jadi memecah tabel itu juga bisa dilakukan di SPSS. Kemudian juga ada kemudahan akses ya dan data transformasi melalui fasilitas database, sehingga user dapat memperoleh informasi dari sebuah database. Kemudian juga transformasi data. Jadi ini membantu user untuk subset data, menambahkan data, mengganti data, menggabungkan data, dan memecah data. Oke, juga dapat dilakukan ya, yaitu mengirimkan data laporan langsung dengan internet ke dalam format Word atau Excel. Nah, ini juga salah satu keunggulan dari SPSS. Jadi cara kerjanya gimana? Cara kerja SPSS adalah pertama input data ya dengan data editor, kemudian proses dengan data editor, kemudian di output data dengan output navigator, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah tampilan menu SPSS yang kita bisa lihat di kolom atas atau di di barnya gitu ya. Ada file ya, kemudian edit, view, data, transform ya, analyze, graphs, utilities, add-on, Windows, dan help ya.
Jadi files di sini berisi fasilitas ya mengenai pengolahan atau manajemen data. Kemudian edit ya digunakan untuk memperbaiki atau mengubah data. Kemudian view berfungsi untuk mengatur toolbar ya toolbarnya ini. Kemudian data digunakan untuk mendefinisikan dan mengatur variabel serta data. Transform digunakan untuk memanipulasi data. Analyze ya digunakan untuk menganalisis data. Grab digunakan untuk memvisualkan data. Dan utilities digunakan berkaitan dengan utilities dalam SPSS. Tuh, ya ini adalah menu-menu SPSS yang kita bisa lihat di kolom atas. Oke, ini adalah contoh pendefinisian variabel dan data. Contoh misalnya ada variabel nama gitu ya, umur, kemudian nilai Word dan nilai Excel. Dari data di atas terdiri dari 5 variabel ya. Jadi ada 5 variabel nama, nomor, nama, umur, nilai Word dan nilai Excel. Kemudian ada 7 record data. Jadi ada 7 data ya. Ada 1 2 3 4 5 6 dan 7. Nanti kalian akan coba ya caranya bagaimana memasukkan data-data tersebut ke SPSS. Oke. Jadi data ada 2 jenis ya. Yang pertama kualitatif ya, memiliki sifat data kualitatif dan juga sifat data kuantitatif ya. Kualitatif yaitu nominal dan ordinal. Kemudian kuantitatif yaitu interval dan rasio. Oke, apa bedanya nominal, ordinal, interval dan rasio? Jadi ya, kalau datanya itu data kualitatif ya, data yang dinyatakan bukan dalam bentuk angka. Contoh jenis pekerjaan seperti petani, nelayan, pegawai. Kemudian status pernikahan ya, seperti belum menikah, menikah, duda, janda. Kemudian gender, pria, wanita, ya ini adalah data-data kualitatif. Ya, jadi kenapa kita harus memisahkan ya? Karena SPSS atau statistik hanya bisa memproses data yang berupa angka. Jadi data-data ini harus dikuantitatifkan agar bisa diolah dengan statistik. Bagaimana caranya? Ya, dengan memberikan kode pada data-data berjenis atau bersifat kualitatif. Kemudian ada data nominal ya, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Contohnya pekerjaan seperti pegawai negeri, diberi tanda 1 gitu ya, pegawai swasta, kemudian wira swasta dan lain sebagainya. Ya, perbedaannya apa dengan data ordinal? Jadi kalau data ordinal tadi posisi datanya setara ya, antara laki-laki dan perempuan sama. Namun perbedaannya kalau nominal ini tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contoh seperti SD, SMP, SMA. Apakah SMP itu sama dengan 2 kali SD? Kan tidak. Nah, itu adalah yang dimaksud tidak dapat dilakukan operasi matematika. Kemudian itu tadi data nominal ya. Kemudian kalau data ordinal ini yang tadi ya, posisi data tidak setara, tidak dapat dilakukan operasi matematika. Jadi kalau yang ini nominal, tadi contohnya adalah laki-laki perempuan. Sorry, saya salah menjelaskan ya. Jadi kalau nominal nih adalah laki-laki dan perempuan. Kalau yang data ordinal ini posisi datanya tidak setara ya, tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contohnya seperti SD, SMP, SMA gitu ya, puas, cukup puas, tidak puas, sangat puas. Nah, ini adalah data-data berjenis data ordinal. Kemudian data kuantitatif ya, data kuantitatif ini dinyatakan dalam angka. Contohnya usia seseorang, tinggi seseorang ya, penjualan, jumlah bakteri, kadar dan lain sebagainya. Yaitu ada data kuantitatif, kadar gula, kemudian tekanan darah dan lain sebagainya. Data kuantitatif ada 2. Yang pertama data interval ya, data yang diperoleh dengan cara pengukuran jarak 2 titik pada skala yang sudah ditentukan. Oke, contohnya temperatur ya, suhu
Ya, ini adalah data-data interval. Apa yang jadi tidak ciri-cirinya adalah tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Jadi misalnya suhu 100 derajat Celcius ya berarti adalah suhu 50 derajat Celcius ditambah dengan 50 derajat Celcius gitu ya. Nah, kemudian ini sorry saya salah ketik ini ya. Jadi data rasio ya, data rasio ada data yang diperoleh dengan cara pengukuran jarak dua titik sudah diketahui dan mempunyai titik nol mutlak. Nah, itu bedanya dengan data interval ya. Kalau rasio contohnya adalah tinggi badan, berat badan. Nah, maksudnya apa nol mutlak? Nol mutlak itu maksudnya data-data tersebut tidak memiliki nilai di bawah nol. Ya, contohnya tadi berat badan kan tidak ada minus 10 kg gitu ya. Tapi kalau yang interval tadi suhu contohnya ada minus 50 derajat Celcius, minus 23 Fahrenheit dan lain sebagainya. Oke, ya ini kembali ya. Jadi itu kenapa kita harus tahu? Karena nanti ketika kita mengetik di variable view, kita bisa memilih ya kita menggunakan tipikal yang mana? Apakah numerik ya, angka. Jadi numerik sampai custom currency ini adalah menggunakan angka dan string menggunakan non angka. Biasanya jenis kelamin, pekerjaan itu menggunakan string ya. Oke. Kemudian ya ini adalah input data di SPSS ya. Caranya buka lembaran kerja baru, file new data, nanti akan kita praktekkan ya. Kita akan kasih video tutorialnya. Kemudian menamai variabel yang diperlukan. Klik lembar variabel view, variabel nama ya. Kemudian variabel umur dan lain sebagainya. Oke, ini contohnya ya. Jadi di kolom nama maka diisi nama dari atau sebutan dari variabel tersebut. Ya, misalnya di sini diisi nama, umur, Word, Excel tadi ya sesuai dengan slide yang di depan. Kemudian type ya, silakan dipilih data yang sesuai. Kalau nama berarti dia adalah data kualitatif ya, maka tipikalnya string ya, jadi dia nggak bisa dinumerikan ya. Kemudian ada umur ya, jelas numerik. Kemudian Word, nilai Wordnya numerik juga dan Excel numerik. Kemudian ada wide ya, ini adalah panjang digit karakter data record. Jadi kalau datanya itu hanya 2 digit ya berarti kita menggunakan 2 digit saja. Ya kalau datanya sampai 3 digit misalnya berat beras gitu ya sampai 100 kg. Nah, kita bisa menggunakan panjang digitnya sampai 3 atau di sini kita tidak usah rubah juga tidak apa-apa. Kemudian desimal ya, ini adalah jumlah atau angka desimal pada data numerik, jadi di belakang koma gitu ya. Kemudian ada label, keterangan atau penjelasan karakteristik variabel. Biasanya ini digunakan untuk menjelaskan atau mencirikan ya variabel-variabel nanti di kolom data view. Kemudian ada values ya, penjelasan nilai individu dengan label, missing values. Bila terdapat data hilang, columns ya untuk menentukan lebar, dan aligns ya mengatur atau menunjukkan perataan tampilan data, dan measure ya jenis pengukuran data apakah tipe data skala nominal atau ordinal. Oke, kemudian ini adalah cara menyimpan data ya. Jadi kita bisa menggunakan file, save as, kemudian kita ketik nama filenya sesuai yang kita inginkan dan nanti ekstensinya akan berbentuk .sav. Ya, ini adalah ekstensi khusus dari SPSS. Nah, kemudian ketika kita ingin buka, kita tinggal klik saja data yang kita inginkan yang berbentuk yang berekstensi SAV tadi ya. Nanti akan langsung terbuka di kolom awal tadi seperti yang ada data view dan variable view. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau ingin mengambil data dari Excel, contohnya gitu ya, kita bisa menggunakan insert ya, name, define, ketik nama baru dan oke. Ya, ini langsung bisa kita ambil data dari Excel. Kayak ini ya contohnya ya. Jadi pastikan tidak ada SQL ya atau tidak ada yang error ya. Nah, itu kita bisa klik.
Nah, pilih menu formula, kemudian define name ya, kemudian namanya diisi nama sembarang ya, kemudian blok file kolom yang akan ditampilkan. Jadi kita bisa bold blok ya, kolom di Excel yang akan ditampilkan, kemudian tekan OK dan simpan dan tutup aplikasi Excelnya. Nanti akan muncul di SPSS. Nah, seperti ini langkah-langkahnya ya. Open database, kemudian new query, kemudian pilih ya Excel file yang akan kita masukkan ke SPSS. Kemudian database-nya kita cari Excel filenya yang mana, tekan next ya sampai finish. Setelah itu select data atau data yang kita ingin masukkan ya. Baru setelah itu bisa keluar. Nah, ini kalau dari Microsoft Access ya. Jadi tapi ini sangat jarang sekali ya. Biasanya kita sering sekali menggunakan yang Excel. Oke, saya lanjut aja. Kemudian, nah ini adalah memisah isi file dengan kriteria tertentu ya, atau split file ya. Pertama buka file data, kemudian pilih menu data, split file, klik organize ya, output by group, pilih variabel, klik sort file by group variabel dan oke. Nah ini ya, nanti kita akan coba gitu ya cara-caranya, tapi ini sangat jarang sekali digunakan. Biasanya kita menggunakan lewat Excel ya, atau langsung mengetik di SPSS. Oke, ini ya digunakan untuk seleksi seluruh kasus. Nah, nanti kalian bisa coba-coba sendiri gitu ya. Oke, kemudian ini adalah sorting data ya. Jadi kita ingin mensort atau memilah data ya, kita menggunakan sort case ya. Nah, ini seperti ini. Atau transpose ya. Transpose kita bisa merubah atau memindahkan baris menjadi kolom dan sebaliknya. Ini adalah contoh tabel data berat badan 15 responden pria dan wanita yang diambil secara acak. Nah, kemudian kita ingin meringkas data secara garis besar atau agregat, maka kita tinggal buka file data, kemudian pilih data ya, kemudian pilih agregatnya. Jadi pertama, misalnya gender gitu ya, kita ingin memilih gender. Kemudian kita klik agregat variabelnya ya. Data yang diringkas, nama atau string tidak mungkin bisa disatukan. Jadi data yang diringkas itu bisa yang kuantitatif. Kemudian nama dan label ya, nama, identity, label, nilai responden. Jadi kita mau memisahkan berdasarkan apa gitu ya. Kemudian function bisa diklik min saja ya. Kemudian hasil agregatnya, maka kita akan bisa menampilkan jumlah sums ya, atau jumlah dari masing-masing variabel. Ini adalah caranya. Jadi tadi seperti ini ya. Masih belum terlihat mana yang wanita berapa, yang laki-laki berapa. Ketika sudah di sums ya, akan terdefinisi seperti ini ya. Pria, wanita jumlahnya 106 dan sebagainya. Kemudian merger file ya. Jadi perintah ini digunakan untuk menggabungkan file yang sekarang ada dengan file baru. Jadi misalnya kita mengetik sudah lama gitu ya, kemudian ada data baru dan kita ingin menggabungkan, kita bisa menggunakan merger file. Ya, pilihannya add cases dan add variable. Add cases itu yaitu menggabungkan file yang mempunyai variabel yang sama namun kasusnya berbeda. Kalau add variable yaitu menggabungkan file yang mempunyai kasus yang sama namun variabelnya berbeda. Jadi kalau yang kita misalnya di kolom yang awal tuh sudah ada nama, umur ya, kelas, kemudian nilai hasil tekanan darah ya. Kemudian kita ingin menambahkan nih datanya yang tadi di awal cuma 10 data atau 10 responden, kita tambahkan 10, kita bisa add cases. Kalau nambah variabel, yang pertama tadi apa? Nama gitu ya, kelas, umur, tekanan darah. Kita ingin tambah sama misalnya nilai gula darah. Nah, itu kita bisa menggunakan add variable. Oke, ini contohnya ya, add cases. Misalnya yang pertama ya, misalnya Bambang, Winarso dan sebagainya ya, 7 orang. Kita ingin tambah datanya nih
ya. Nah, bisa kita menggunakan add cases, ya. Kemudian kita kalau mau nambah variabel, misalnya kita bisa menggunakan add variable. Oke, kemudian menu transform ya, berfungsi untuk transformasi atau mengubah suatu data guna keperluan khusus. Contohnya compute ya, compute berfungsi untuk menambahkan variabel baru berisi hasil perhitungan. Nah, ini adalah compute. Lokasinya di transform dan di compute ya. Target variabel baru bisa kalian klik namanya apa di sini, misalnya hasil tekanan darah 1 dan 2 gitu ya. Kalian ingin tambahkan. Nah, maka kalian bisa ketik di sini variabel baru. Nah, itu tinggal kasih label dan ininya tipikalnya numerik. Nah, setelah itu ya perintah atau submenu fungsi untuk menghitung count data dengan kriteria tertentu. Jadi ya ini ya nama variabel baru, kemudian keterangan untuk variabel baru, kemudian pilih variabel yang akan di count ya atau dihitung ya. Di sini dipilih datanya adalah yang Excel dengan nilai lebih dari 70 tuh ya. Nah, kemudian di kolom define values ya silakan diklik if ya jika Excel lebih dari 70. Nah, nanti akan muncul hasilnya. Kemudian kalau ingin mereng ya, mereng ini mengurutkan ya. Jadi kita bisa klik rank cases ya. Seperti ini, variabel yang akan diurutkan ya. Kemudian variabel yang diurutkan berdasarkan variabel apa, misalnya dengan gender gitu ya. Kemudian rank case tipenya diklik rank atau dicentang rank. Kemudian rank case size-nya menggunakan min. Nah, baru kita ketika ini sudah oke, kita akan mendapatkan data yang urut. Kemudian record ya, record ini ada perintah ini berfungsi untuk memberi kode ulang ya atau record ke suatu variabel berdasarkan kriteria tertentu. Nah, seperti ini ya. Record into same variable, into different variable dan sebagainya. Oke, ini bila dalam variabel yang sama ya, nanti akan kita coba praktekkan. Oke ya, ini coba kalian bisa kerjakan latihan ini ya untuk meningkatkan skill SPSS kalian. Silakan coba jalankan software SPSS gitu ya. Kemudian tampilkan variabel view dan buat variabel seks ya, umur, didik, agama, suku, TB dan BB. Berikan label pada setiap variabel tersebut ya. Kemudian masukkan data minimal 10 record. Tambahkan satu variabel golongan darah. Kemudian tambahkan variabel baru BBI dengan penghitungan TB lebih dikurangi 110 dan ya. Oke, ya. Oke, selamat mencoba. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.